Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Anggraini, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, kelas 20 BSAB, Fakultas Adat dan Humaniora UIN Raden Patih Palembang. Saya akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul Dasar-dasar Morfologi. Di sini mapping studi saya dasar-dasar morfologi. Yang pertama pengertian morfologi. Morfologi atau tata bentuk, Inggris morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Verhaar, JWM 1983, Ramlan 1983 mengemukakan bahwa morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk untuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Atau morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Pendapat lain mengemukakan morfologi adalah ilmu yang mempelajari morfem, dan morfem itu adalah unsur bahasa yang mempunyai makna dan ikut mendukung makna. Yang selanjutnya B. Proses morfologi. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Nah, di sini ada 3 proses morfologi dalam bahasa. Di antaranya ada proses pembubuhan afiks, yang kedua ada proses pengulangan, yang ketiga ada proses pemajemukan. Yang pertama yaitu proses pembubuhan afiks. Proses pembubuhan afiks adalah pembubuhan afiks pada sesuatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks, untuk membentuk kata. Contoh, memanas, merendang, tercantik, bersuara, dan lain-lain. Yang kedua, ada proses pengulangan. Proses pengulangan atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan perubahan bunyi ataupun tidak. Contoh, rumah-rumah, biji-bijian, bolak-balik, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada proses pemajemukan. Proses pemajemukan adalah gabungan 2 kata yang menimbulkan suatu kata baru. Contohnya, tenaga kerja, medan tempur, gelap gulita, pejabat tinggi, dan lain-lain. Yang selanjutnya di sini ada poin yang ketiga atau yang C, objek kajian morfologi. Nah, objek kajian morfologi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada morfem dan yang kedua ada kata. Nah, morfem ini adalah morfem juga berarti satuan gramatik yang paling kecil, satuan gramatik yang tidak mempunyai satuan lain sebagai unsurnya. Klasifikasi morfem yang A, morfem tunggal dan kompleks. Satuan sepatu bila dibandingkan dengan bersepatu. Bersepatu hitam, ia membeli sepatu dari toko, ternyata ada perbedaan. Satuan sepatu tidak mempunyai satuan yang lebih kecil, sedangkan bersepatu terdiri dari satuan ber dan sepatu. Bersepatu hitam terdiri dari satuan ber, sepatu, hitam. Satuan ber, sepatu, hitam masing-masing merupakan morfem tunggal, sedangkan satuan-satuan bersepatu hitam merupakan morfem kompleks. Poin yang B yaitu ada morfem bebas dan terikat. Morfem dapat digolongkan menurut kemungkinannya berdiri sendiri sebagai kata, bahkan sebagai kalimat jawaban atau perintah. Juga ada morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Dengan kata lain, dalam tuturan biasa, satuan-satuan gramatik itu ada yang dapat berdiri sendiri dan ada tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terikat pada satuan yang lain. Materi yang selanjutnya yaitu atau poin yang kedua yaitu kata. Kata adalah satuan bebas yang terkecil, atau dengan kata lain setiap
satu satuan bebas merupakan kata. Kata terdiri dari dua satuan, yaitu satuan fonologik dan satuan gramatik. Sebagai satuan fonologik, kata terdiri dari satu atau beberapa suku kata, dan suku kata itu terdiri dari satu atau beberapa fonem. Sebagai satuan gramatik, kata ada yang terdiri dari satu morfem, dan ada juga kata yang terdiri dari beberapa morfem. Selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu poin yang ke-D. Poin yang ke-D, hubungan morfologi dengan leksikologi, etimologi, dan sintaksis. Yang pertama, ada morfologi dan leksikologi. Leksikologi adalah cabang linguistik yang mempelajari leksikon. Leksikon merupakan komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Jika morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Sedangkan leksikologi mempelajari seluk-beluk kata, yaitu perbendaharaan kata, pemakaian kata serta artinya seperti dipakai masyarakat pemakai bahasa. Ada persamaan antara leksikologi dengan morfologi, yaitu mempelajari masalah arti. Namun, terdapat perbedaan di antara keduanya itu. Perbedaan tersebut adalah yang ke-A, leksikologi. Nah, leksikologi ini mempelajari arti kata yang terkandung dalam kata atau arti leksikal. Contohnya, yang pertama, kata senjata berarti alat yang dipakai untuk berperang dan berkelahi. Contoh yang kedua, kata bersenjata berarti memakai senjata. Lanjut, yang ke-B, morfologi. Morfologi yaitu mempelajari arti kata yang timbul sebagai akibat peristiwa gramatik atau gramatikal. Dalam morfologi, yang dibicarakan adalah perubahan bentuk dari senjata menjadi bersenjata, perubahan golongannya dari kata nominal menjadi kata verbal, dan perubahan artinya yang timbul akibat melekatnya afiks ber pada bersenjata adalah timbul makna mempunyai atau memakai, mempergunakan. Yang selanjutnya, 2. Morfologi dan etimologi. Etimologi adalah ilmu yang mempelajari atau menyelidiki perubahan dan perkembangan bentuk kata. Dalam perkembangannya, perubahan bentuk kata dapat dibedakan atas A. Perubahan bentuk kata dari perbendaharaan kata-kata asli suatu bahasa akibat pertumbuhan dalam bahasa sendiri, misalnya kamu, engkau, Anda, dan sebagainya. B. Perubahan bentuk kata dari kata-kata pinjaman, misalnya taubat, parameswari, lam dalam kurung ing, eksamen, yang artinya taubat itu tobat, parameswari, permaisuri, lam ing itu lampu, dan eksamen itu samen. Lanjut, yang ketiga ada morfologi dan sintaksis. Nah, sintaksis merupakan penguasaan atas suatu bahasa yang mencakup kemampuan untuk membangun frase atau kalimat yang berasal dari kata. Sintaksis bersama-sama dengan morfologi merupakan bagian dari subsistem tata bahasa atau gramatikal. Morfologi menyelidiki struktur inter kata, satuan yang paling kecil yaitu morfem, hingga satuan yang paling besar yaitu kata. Sedangkan sintaksis menyelidiki struktur satuan bahasa yang lebih besar dari kata, mulai dari frase hingga kalimat. Contohnya, mata kaki, rumah sakit, dan seterusnya. Jika dilihat dari unsur-unsurnya yang berupa kata atau pokok kata, kata majemuk seperti kata-kata tersebut termasuk bidang sintaksis, tetapi jika dilihat bahwa satuan-satuan itu mempunyai sifat sebagai kata, maka pembacaraannya termasuk morfologi. Selanjutnya, ilmu sorof atau morfologi bahasa Arab. Menurut Al-Ghalayani tahun 1987, ilmu sorof adalah ilmu yang membahas dasar-dasar pembentukan kata, termasuk di dalamnya imbuhan. Sorof
memberikan aturan pemakaian masing-masing kata dari segi bentuknya yang dikenal sebagai morfologi. Dengan kata lain, bahwa sorof memberikan aturan pemakaian dan pembentukan kata-kata sebelum digabung atau dirangkai dengan kata-kata yang lain. Bahasa Arab adalah bahasa yang pola pembentukan katanya sangat beragam dan fleksibel, baik melalui cara derivasi, tasrif istiqoqi, maupun dengan cara infleksi, tasrif i'rabi. Dengan dua cara tersebut, bahasa Arab menjadi sangat kaya dengan kosakata.